Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Yuliana Rahman akan membacakan hari ini. Saya akan membacakan hal apa yang akan terjadi pada 7 hari ke depan. Jadi ini pilihan. Saya akan membuat 3 pilihan. Semoga ketiga pilihan yang nanti keluar nanti hasilnya baik semua ya. Dan apabila cocok, aminkan. Apabila tidak cocok, jangan diambil hati, ambil hikmahnya, kita kembalikan lagi kepada yang di atas ya. Semoga hari ini semesta menyetipkan pesannya buat teman-teman semua lewat kartu bacaan kartu hari ini ya, lewat bacaan kartu hari ini. Semoga hasilnya bagus. Sebelum kita membaca kartu, kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing ya, agar apa yang ada, pesan yang ada dalam kartu ini betul-betul pesan dari semesta ya. Fokus dan berdoa dalam hati. Saya akan mulai baca kartu. Kebetulan tiga ya, tiga kartu. Kita bisa mulai kartu yang mana yang buat teman-teman cocok, yang dari hati ya. Atau sebelum memilih kartu, saran saya sih fokus, berdoa. Kalau bisa pejamkan mata, nanti akan terlintas kartu mana yang akan kalian pilih ya. Sambil nafas dalam-dalam, sambil berdoa dalam hati. Itu aja. Di sini sudah keluar 3 kartu ya, 3 kartu. Ini kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga akan kesini ya, tanda. Coba kalian lihat kartu mana yang paling kena di hati, paling menonjol, paling bersinar. Kalau bisa pejamkan mata, tarik nafas sambil berdoa, nanti akan nampak atau mungkin ada terdengar bisikan kartu yang mana yang harus dipilih. Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Rasakan ada yang maunya di antara 3 kartu ini. Mudah-mudahan cocok dengan teman-teman semua dan hasilnya juga bagus. Ini untuk 7 hari ke depan dari hari ini timeless, bisa berlaku kapan saja saat kalian menonton video ini. Oke, silahkan pilih. Kalau misalnya waktunya masih kurang untuk memilih, kalian bisa pause dulu ya. Mulai ya, kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Kartu ketiga sama kedua aku isikan dulu ya. Kita buka kartu pertama ya. Egg of water. Aku rasa kita lihat aja ya, kita lihat dulu dari tarot ya. Di sini kartunya biar kalian bisa melihat. Ini kita buka tarotnya. Sini ya. Lihat ya. Sepertinya kalian yang memilih kartu nomor 3 ini seperti orang yang sedang galau, yang sedang sedih, seperti ada yang dipikirkan. Tapi kita lihat ya, dari hari ini sampai 7 hari ke depan, mudah-mudahan apabila kalian galau hari ini, 7 hari ke depan kalian akan mendapat keajaiban dari Tuhan, dari Allah, kebaikan. Kita lihat ya. Kita berdoa sambil semoga keluar kartu yang
bagus ya, dan biar cocok, jangan pause, jangan lewat ya kocokannya, biar kalau bisa sambil fokus kalian juga ya, biar pas, biar sama. Kita mulai ya, kita ambil 4 kartu ya, kita lihat 7 kartu 7 hari ke depan ya, dari hari ini kayaknya ini hari ini kalian sedang merasakan ini. Kita lihat beberapa hari ke depannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lagi 3 dari hari ini sampai hari ke depan. Maaf ya, ini siang-siang jadi di luar sampai dari harusnya di luar. Ini ikan di atas. Mana lagi? Sepertinya agak berat ya. Coba lagi. Teman-teman, ada apa dengan kalian kayak nomor 3? Sepertinya kalian berat sekali energinya ya. Sendiri aja deh. Sini keluar 8 koin, semoga pertanda baik ya. Yang pertama ini untuk hari esok ya. Ada berikutnya panjangan ya, panjangan ya. Kita mulai hari esok. Sepertinya ada kesepakatan, ada sesuatu yang akan dibicarakan. Mungkin jika ada perselisihan atau ada sesuatu yang menjadi perdebatan buat kalian semua, semoga hari esok bisa jadi ada komunikasi, ada perundingan, mencari kesepakatan. Mudah-mudahan hari esok itu terjadi, kalian dapat menyelesaikan apa yang sedang kalian rasakan hari ini. Mungkin ada satu hal yang tidak mengenakan untuk kalian. Kita lihat lagi hari berikutnya. Di sini aku rasanya setelah kalian berunding atau mungkin rapat, semacam meeting atau sejenisnya lah, kalian mungkin mulai komitmen ya dengan apa hasil dari perundingan tersebut ya. Jadi nggak tahu aku baca apa, belum terlihat ya.
bagus semua ya. Oh, ini kartu yang bagus. Oh, bagus. Ya, jadi begini ya. Ini kartu tower ya. Kalau mungkin dia berdekatannya dengan kartu yang buruk, hasilnya akan sangat menyedihkan. Tapi karena ini dari ini buruk, ini mungkin kurang baik. Di sini ada kesepakatan, perundingan, penyelesaian dan bla 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 bla. Berikutnya hasilnya, dan ini akhir dari kemurungan kalian hari ini berakhir. Jadi intinya begini ya, kalian akan menyelesaikan suatu masalah dalam 7 hari. Magic. Aminkan, semoga cocok, semoga ini betul-betul terjadi. Hari pertama mungkin kalian akan berunding, begini. Hari pertama kalian akan berunding, hari kedua kalian melakukan apa yang ada dalam perjanjian, mungkin apa yang ada dalam apa hasil dari meeting atau pekerjaan atau mungkin masalah apapun. Dalam kata lain, kalian betul-betul melakukan, misalnya gini, kita sepakat nih besok kita harus apa, hari besoknya kalian langsung melakukan dengan apa ya, dengan segenap hati, dan hasilnya pun hari berikutnya bagus, hasilnya bagus, ada perkembangan, ada hasilnya, terus melangkah ke depan, terus hari berikutnya kalian menyerahkan, membuktikan nih, ini hasil dari perundingan kemarin, aku buktikan dengan bukti nyata, dan kalian merasa aku bisa, ternyata aku mampu, ternyata apa yang dipikirkan orang semua terpatahkan oleh hasil kalian ini. Dan orang-orang yang mendukung kalian ataupun orang yang sedang bersengketa, atau ada seseorang yang sedang tidak enak hati oleh kalian pun, atau kalian pun sedang tidak enak hati oleh mereka pun, akhirnya mereka mengakui bahwa kalian mampu, bahwa kalian benar, atau andai kata pun kalian ada satu masalah kalian dituduh melakukan sesuatu yang tidak kalian lakukan, akhirnya kalian dapat membuktikan bahwa kalian itu benar. Semua terpatahkan ya di hari ke-7, sebuah masalah tuntas. Alhamdulillah. Ini dari pertama aku lihat menyedihkan, tapi pas kita buka tarotnya ternyata ceritanya berjalan mulus sekali. Oke, kita lihat ya. Ini bisa aja masalah apapun ya, bisa pekerjaan, bisa keluarga, mungkin dengan teman, dengan keluarga, mungkin ada kesalahpahaman, atau mungkin dengan rekan kerja, atau mungkin dengan kekasih Anda, atau mungkin dengan pasangan Anda. Tapi sebagian besar aku ini sosial bukan pekerjaannya, tapi bisa jadi juga pekerjaan. Sebagian orang mungkin pekerjaan, mungkin sebagian orang juga ada yang masalah dengan sosial ya, dengan tetangga, kerabat, siapapun itu. Tapi alhamdulillah, apapun yang terjadi yang kalian rasakan hari ini, kedepannya yakinlah bahwa kalian itu bisa. Oke? Sekarang rasanya sih aku kayaknya udah gak mau buka kartu lagi ya, karena ini udah jelas, nggak ada yang bikin aku penasaran lagi harus seperti apa. Tadi aku sudah menyiapkan beberapa kartu, sarannya seperti apa. Cuman kayaknya ini semua sudah jelas, tapi nggak apa-apa, aku minta saran aja, apa yang seharusnya kalian lakukan dalam nanti ada pertemuannya. Oke? Kita berdoa lagi ya, kita minta kepada Tuhan, semoga pesannya ada dalam kartu ini. Kita minta pada semesta, semoga energi semesta dapat pesan dapat tersampaikan pada kartu ini, mudah-mudahan cocok, resonate, dan itu benar, biar cocok ya, biar pas. Saat ini kita sekeluarnya aja ya, aku berhenti berapa pesan, tapi rasanya sih menurut aku nggak usah lagi, nggak usah ada pesan apa, ini udah jelas aja, kalian akan baik-baik saja. Banyak tapi nggak apa-apa ya.
gunakan kekuatan yang telah Tuhan berikan pada kalian. Jadi seperti ini ya, kalian akan bisa jika kalian berdoa dengan tulus kepada Tuhan. Apapun yang sekarang sedang terjadi, berdoa. Tuhan pasti akan kasih jalan. Dan ini ada satu lagi, lemah lembut. Jadi kalian jangan nanti akan ada perundingan, jangan sampai kalian, ini sarannya ya, jangan sampai kalian apabila nanti ada perundingan atau ada percakapan atau ada meeting atau ada rapat apapun, kalian harus bersikap lemah lembut. Jangan ada kekerasan sedikit pun. Oh maaf ya, terpotong tadi, aduh kira nggak terekam ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, pesan yang ketiga tuh. Jadi begini ya intinya, kalian berserah diri kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada Allah. Apapun yang sedang kalian hadapi, kalian harus berserah diri, bersihkan hati kalian, serahkan diri kalian pada Tuhan. Apapun masalah yang sedang kalian hadapi, dan hasilnya bagus banget, dan kalian akan dapat kemakmuran, kalian akan mendapat hasil yang bagus banget. Syaratnya kalian harus tenang, kalian harus jangan memakai kekerasan apapun. Kekerasan itu bisa dalam bentuk ucapan, argumen, atau nada yang tinggi. Jangan kalian lakukan itu. Berundinglah dengan lemah lembut, dan pasrahkan semua sama yang di atas. Bersihkan hati kalian, niat kalian, jangan sampai kalian merugikan siapapun dalam perundingan itu ya, sebisa mungkin. Dan hasilnya alhamdulillah bagus banget. Kalian akan menang, kalian akan berhasil apapun masalah kalian saat ini. Amin kan. Jika ada yang tidak cocok, maaf, karena ini energinya aku ambil secara universal ya. Jadi banyak energi yang masuk, mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Semua jodoh-jodohan ya. Kalau kalian cocok, mungkin kalian berjodoh dengan aku, dengan bacaan kartu aku. Kalau yang merasa aku kayaknya enggak deh, yang mungkin bukan jodohnya, mungkin dengan pembaca kartu yang lainnya, kartu tarot yang lain, mungkin kalian berjodoh ya. Tapi semoga aja semua yang menonton video ini berjodoh dengan bacaan kartu aku ya. Untuk poin nomor 3, selamat, jangan berkecil hati. Semua akan selesai, semua akan ada jalannya, asalkan kalian berserah diri kepada Tuhan dan bersihkan hati kalian sebersih mungkin, pasrah kepada yang di atas, dan selesaikan semua dengan secara lemah lembut. Sekian dulu untuk yang poin nomor 3. Nomor 1, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Apabila kalian merasa cocok, komen di bawah, kasih like atau simbol jempol atau apapun yang kalian mau. Aku tunggu ya. See you untuk poin nomor 1. Halo, ketemu lagi. Sekarang kita buat file yang nomor 2 ya, kita buka. Oke. Buat yang memilih file nomor 2, Egg Fire. Sepertinya untuk yang memilih file nomor 2, kalian sedang bergejolak hatinya, ada yang cemburu. Ini sepertinya masalah percintaan ya, masalah hati, masalah perasaan. Atau kalian yang cemburu, atau si dia yang cemburu, atau mungkin jealous tapi kalian nggak berani bicara, jadi disimpan dalam hati. Tapi intinya seperti gini ya, ini kan tapi kalian tetap bersandar nyaman gitu ya, malu-malu gitu, jadi kalian nggak bisa mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Intinya kalian itu seperti gini ya, kalian itu benci tapi cinta gitu, benci tapi rindu, benci tapi cinta. Kalian merasakan sesuatu yang ada yang kurang pas gitu, ada yang kurang cocok di hati, tapi kalian tidak bisa mengungkapkan karena kalian sayang ke dia, karena kalian sangat nyaman cuma ada sedikit. Kita lihat ya, lihat untuk hari esok, 7 hari ke depannya seperti apa. Tapi energinya aku rasakan gak terlalu berat gitu ya. Ya seperti pahit pertama agak berat saat kartu pun susah keluarnya. Untuk yang pahit kedua, semoga aku rasakan gak begitu berat, ringan, mungkin hanya masalah perasaan atau prasangka atau apapun lah. Pokoknya intinya ini masalah hati ya, masalah hati kalian. Mungkin ada yang cemburu, mungkin ada yang berkenan di hati, ada sedikit yang
tidak pas gitu, ada tidak cocok atau apa, ada kelakuan dia yang tidak satu paham gitu ya, cuman nggak terlalu berat sih. Tapi kita lihat aja ya, kita lihat aja untuk 7 hari ke depan. Untuk poin nomor 2, oke, angkat kategori untuk 7 hari ke depan. Semesta semoga aja nggak berkelanjutan ya. Jadi kalau jangan terlalu dipikirin kalau misalnya itu mungkin hanya hal-hal kecil, mungkin kalau bisa bicarakan. Aku minta 7. Oh, ini kebanyakan. 3, 4, ini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini siapa yang marah ya, kalian atau pasangan kalian yang marah, atau mungkin juga bisa keluarga ya, bisa siapapun. Ada yang tersinggung tapi sepertinya ringan sih energinya, nggak terlalu berat-berat amat. Kita buka ya pertama. Kalian kecewa kenapa? Tapi nggak apa-apa, santai aja. Yang intinya ini aja deh. Kalau apa biasa dalam berhubungan dengan siapapun, kalau ada rasa-rasa marah ya wajar, kalau ada salah paham wajar, tapi yang intinya kalian saling cinta, gitu aja deh. Tapi kalian juga jangan terlalu didramatisir. Kalian merasa sakit hati, kalian merasa kayak yang disepelekan gitu, kayak yang mungkin tidak diprioritaskan ya. Atau mungkin juga kan kalian cemburu sama satu hal, bukan cemburu itu bukan berarti cemburu ada orang ketiga juga, nggak begitu juga gitu. Tapi ya mungkin kalau mungkin ada sedikit ya mungkin ada, cuman tapi kayaknya energinya bukan masalah orang ketiga deh. Mungkin kalian salah paham, atau mungkin ada satu hal yang mungkin dia tidak bisa lakukan permintaan kalian, meminta sesuatu atau meminta tolong sesuatu atau hal apapun, atau janji, atau pasangan kalian itu berjanji dengan kalian, terus pasangan kalian tidak bisa menepati. Bisa aja seperti itu, atau mungkin sebaliknya, bisa kebolak-balik ya. Kalian, menurut aku itu kayaknya masalahnya sepele banget nih, sepele banget. Tapi kenapa kalian merasa apa sih, merasa udah gitu. Kalau marahnya emang sih nggak terlalu marah, cuman kayak yang putus asa gitu. Udah kok kayak gini gitu, janjinya seperti ini, kenyataannya seperti ini, gini bla 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 gitu. Tapi kalian pun menyadari bahwa dia nggak terlalu begitu bersalah. Jadi terlalu banyak mendramatisir satu masalah kecil dibesar-besarkan. Mungkin maaf, aku bukan menuduh kalian membesar-besarkan satu masalah ya. Mungkin kalian juga butuh perhatian, cuman kalian juga harus mengerti gitu, bahwa dengan kesibukannya mungkin ada urusan yang lebih penting, ada hal yang lebih penting, atau mungkin apabila ini pacar kalian mungkin ada hal dengan keluarganya, atau dengan sekolahnya, atau dengan kuliahnya, atau dengan pekerjaannya, dan apapun itu. Ataupun mungkin suami kalian agak mencuek, kayak seperti cuek gitu, atau mungkin ada kata-kata yang nyelakit sedikit. Mungkin kalian langsung ngambil hati, mungkin kaliannya lagi sensitif, mungkin kaliannya lagi mungkin kalau ada perempuan sih, kalau perempuan mungkin lagi mau datang bulan biasanya emang agak sensitif sedikit ya. Cuman jadi gitu ya, kalian sakit kayak yang kayak sakitnya seperti apa gitu, padahal ini hanya ringan, kesalahpahaman sedikit aja. Dan hari mungkin besok kalian masih sakit hati, besoknya lagi kalian merasa hancur, kok gini. Tapi pas hari berikutnya kalian mulai menyadari, hari ketiga, hari keempat, hari kelima kalian mulai menyadari bahwa pasangan kalian itu tidak seperti yang kalian bayangkan, bahwa pasangan kalian itu emang orang yang jujur, emang berkata apa adanya, jujur dengan mungkin kalian tidak percaya gitu ya mungkin. Dan untuk hari kelima kalian pun baru menyadari bahwa cintanya si dia itu ternyata besar terhadap kalian. Dan teman-teman pun kayaknya mungkin sangat mencintai juga sama gitu. Jadi kalian soulmate lah, satu hati. Jadi karena mungkin kalian selalu diperlakukan sangat istimewa mungkin, atau diperlakukan baik,
tiba-tiba ada hal yang tidak baik sedikit pun itu kan sangat terasa. Tapi pas di hari ke-6, ke-7, hari ke-6, saat kalian sudah bersama lagi, kalian jangan mengungkit lagi, dan nanti ada argumen yang apa ya, jangan membicarakan masalah yang sudah, jangan membahas masalah yang sudah selesai, jangan membahas masalah yang tidak begitu penting gitu. Tapi untuk hari ke-7 kalian akan berjalan seperti biasa kembali ya. Jadi intinya kalian boleh marah, mungkin juga sih, aku nggak menyalahkan kalian, mungkin kalian saat ini kondisinya sedang nggak mood, mungkin sekarang gampang tersinggung, mungkin atau mungkin lagi nggak enak badan, atau jadi ingin diperhatikan lebih, sementara pasangan kalian mungkin ada kegiatan yang lebih penting, atau mungkin ada keperluan yang lebih penting, tapi itu membuat kalian sakit hati banget, sangat sakit hati, walaupun dalam hati kalian pun mengakui bahwa hati kalian gak akan membohongi bahwa pasangan kalian itu berkata jujur. Atau bisa aja nih untuk pekerjaan pun sama, mungkin ini atasan kalian, kalian ditegur oleh atasan kalian, mungkin kalian merasa sakit hati padahal emang kalian yang salah, bisa aja seperti itu ya, bisa dua cerita. Dan akhirnya kalian pun mengerti apa maksud dari atasan kalian, atau mungkin dari dosen kalian, dari guru kalian, dari orang tua kalian, ya bisa universal juga, bisa masalah percintaan, tapi ini 90% ini yang membaca poin nomor 2 ini masalah percintaan, 10% masalah keluarga, sekolah, pekerjaan, dan lain-lainnya gitu ya. Tapi intinya semua akan baik-baik saja, dan hari ke-6 mungkin kalian, aku sarankan nanti malah dia yang balik ngambek ke kalian kalau kalian langsung mengungkit lagi masalah yang sudah berlalu. Dan hari ke-7 kalian akan baik-baik lagi. Akan kita lihat kesana ya, karena aku sudah siapkan beberapa kartu, cuman kayaknya untuk poin nomor 1, poin nomor 2, poin nomor 1 cukup berat dari poin nomor 2, cuman nggak terlalu berat amat, sama dengan apalagi yang sekarang ini lebih ringan kayaknya. Kita lihat lagi saran apa ya, kita kocok lagi kartunya. Kalian berdoa juga dalam hati, semoga pesan dari Tuhan ya Allah, dari semesta sampai pada kartu ini untuk kalian, agar kalian dapat menghadapinya dengan baik dan bijaksana ya. Maaf ya jika agak berisik soalnya siang hari bukan malam-malam, jadi ini bukan di pinggir jalan, jadi apapun yang lewat terdengar. Pesannya apa dari semesta, pesan yang sampai kali nomor 2, meminta saran apa untuk kalian yang ada di poin nomor 2 sarannya. Jadi kalian harus sarannya harus memikirkan dengan tenang, jangan rusuk. Kalau di orang Sunda bilang tuh jangan berusukan, ngambil untuk paling banyak kayaknya kalian peka juga ya. Ada pesannya, ada ya. Udah gini, jadi pesannya dari semesta. Pesan untuk kalian seperti ini ya. Jadi kalian tenangkan hati, pikirkan kembali, ingat lagi. Mungkin kalian lihat keburukannya hari ini, itu pun gak terlalu besar. Kalian ingat lagi kebaikannya ke belakang seperti apa. Jadi jangan sampai kesalahan sedikit menutupi kebaikannya begitu banyak. Itu coba biasanya kalian juga sabar. Biasanya kalian sabar, tapi kenapa mungkin kalian lagi sensitif. Sarannya keluar dari rumah biar bersemangat kembali, happy lah. Atau mungkin sarannya dengarkan mungkin musik yang enjoy, dengarkan musik yang gembira, dengarkan musik kenangan kalian berdua saat kalian merasa bahagia. Jadi sarannya kalian merenung, pikirkan kembali apa yang kalian rasakan saat indah dengan dia, apa yang kalian banyak kebaikan dia, yang jangan coba berpikir, jangan tutupi kebaikannya yang begitu banyak kalau kesalahannya yang sedikit, atau mungkin karena kesalahpahaman. Begitupun ini untuk orang tua, mungkin kalian dengan orang tua kalian, dengan pekerjaan kalian, dengan bos kalian, atasan kalian, atau dengan guru kalian, atau dengan dosen kalian, dengan siapapun, dan teman kalian, bisa jadi semua, bisa terjadi pada siapapun, pada
bukan hanya masalah percintaan, tapi aku tetap 90% ini masalah dengan kekasih atau dengan suami atau dengan siapapun itu. Tapi jadi sarannya kalian keluarlah dari rumah. Kalau mungkin kalian suntuk, mungkin karena kalian suntuk karena PSBB mungkin ya, atau mungkin karena kalian sering di rumah jadi kalian kegiatannya agak berkurang, mungkin karena pekerjaan atau sekarang sekolah ataupun kuliah di rumah ataupun pekerjaan pun sekarang banyak orang yang begitu sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin karena stres dari corona mungkin bisa berpengaruh juga ya. Jadi sarannya bangkitkan kembali gairah hidup Anda. Kalau misalnya kalian senang jalan-jalan lah, kalau ada kalian senang dengar musik lah, atau ada kalian senangnya makan ya, senang hiburlah hati kalian, jadi jangan terpaku sama masalah yang kecil. Menurut aku ini kecil gitu. Untuk yang nomor 2, buatlah diri kalian happy. Apapun yang kalian suka lakukan asal tidak bertentangan dengan norma apapun, apalagi dengan norma agama ya. Buat kalian yang suka ke mall lah, atau kalian yang suka ke tempat makan, atau yang kalian suka nyanyi, atau yang misalnya nyanyi di rumah, bisa dengan musik yang indah, bisa dengan musik yang mengingatkan masa-masa indah dengan kalian dengan si dia gitu, kalian dengan pasangan kalian, kalian dengan siapapun gitu. Nah, yang nomor 2, berasa jangan terlalu dipikirkan. Kalau cocok ya mungkin kalian berjodoh dengan kocokan kartu aku, dengan bacaan kartu tarot aku. Kalau nggak cocok ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang cocok dengan apa yang aku katakan, aku minta di subscribe dan like, komen. Kalau bisa komen ya, komennya yang banyak, atau kasih simbol apa yang menurut kalian, terserah kalian lah, tapi jangan semua yang jelek ya. Biar saya bisa melanjutkan bacaan berikutnya buat kalian semua. Untuk poin nomor 2, see you, bye bye. Hai, ketemu lagi sama aku Yura Yuliana Rahmat. Kita lihat buat kalian yang memilih file yang nomor 3, batu coklat ya. Kita lihat isinya apa, kartu apa. Lihat ya. Sepertinya kalian sedang melakukan sedang melakukan satu usaha atau sedang mengerjakan suatu hal apapun itu, sedang mengerjakan satu pekerjaan, misi apapun itu. Kalian sedang mengerjakan satu misi apapun itu, pekerjaan apapun itu. Kayaknya kalian bersemangat sekali ya. Kita lihat 7 hari ke depan apakah misimu ini akan berhasil, apakah perjalanan ini akan berhasil. Semoga berhasil ya. Kita berdoa dulu, semoga energi kalian masuk ke dalam kartu ini ya. Oke, dalam hati kita sama-sama berdoa. 7 hari ke depan untuk kalian semesta apa yang terjadi untuk kalian. Sepertinya bersemangat. Beda ya, aku tadi kocok kartu untuk poin pertama sama kedua, mungkin aku agak lemas, tapi bersemangat banget. Ini kalian sedang bersemangat banget ya, bersemangat sekali. Kalian berambis, bersemangat. Wow, cepat juga kartunya keluar. Untuk poin pertama aku agak berat mengambil kartu, yang kedua begitu ringan, nggak begitu berat. Untuk poin 3, wow, loncat terus. Kayaknya semangat deh, kalian sedang bersemangat banget ya. Apa sih? Kita lihat ya untuk hari esok. Semoga apapun yang kalian lakukan, apapun yang sedang kalian lakukan, kegiatan apapun yang sedang kalian kerjakan, hal apapun yang sedang kalian lakukan, semoga berhasil. Semoga cepat, energinya cepat banget. Energinya cepat banget. Keluar terus. Loncat. Terus deh, itu udah keluar, dibuka aja ya. Dedeknya ada. Kalian sangat mengharapkan ini berhasil ya. Sangat mengharapkan apa yang sedang kalian lakukan ini berhasil. Satu lagi. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, satu lagi. Oke. Depan nomor 3, satu lagi.
menggebu-gebu, santai aja, santai aja. Kalau sudah rezeki akan kemana tuh kan, kalau rezeki akan kemana. Oke. Bagus. Untuk poin nomor 3, 60% mungkin kalian sedang mengerjakan satu pekerjaan apapun itu yang menurut kalian pekerjaan itu sangat berarti. Kalian sangat mengharapkan pekerjaan itu, sangat mengharapkan bisnis ini, sangat mengharapkan apapun yang sedang kalian kerjakan saat ini. Ataupun mungkin kalian sedang gencar mendekati seseorang yang kalian taksir, atau mendekati siapapun, atau sepertinya tapi untuk ini ada dua ya, sorry. Ini ada dua kemungkinan. Untuk pekerjaan ini sangat bagus. Untuk kalian yang masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah bisnis apapun, ini kartu yang sangat bagus menurut saya. Tapi untuk masalah percintaan, ini kartu yang buruk. Sorry. Aku harus untuk kalian yang sedang dealing sama seseorang. Sorry. Kalian atau orang itu sudah berumah tangga, atau kalian berdua sudah sama-sama punya pasangan. Kalian mengejar seseorang yang sudah punya pasangan, ataupun kalian pun punya pasangan, dia punya pasangan. Itu namanya perselingkuhan. Kalian mengejar seseorang yang tapi nggak tahu sih, mungkin itu hak kalian, itu hati kalian, itu perasaan kalian, itu hak kalian. Bisa aja kalian mengejar seseorang yang sudah punya pasangan, ataupun sebaliknya, ataupun mungkin kalian berdua sama-sama sudah punya pasangan, dan pasangan yang sedang kalian orang yang sedang kalian pikirkan itu, lihat, dia menutup mata pada kalian karena dia sangat bahagia dengan pasangan tersebut. Dia bagaikan king dan queen, ratu dan raja. Kalian mungkin kalian sangat mengharapkan orang ini, tapi orang ini menutup mata karena dia terfokus sama keluarganya, sama pekerjaannya, sama keluarganya, sama dia berbahagia, membaik, dia sangat mencintai pasangannya. Jadi menurut aku, buat yang milih paling nomor 3, buat yang lagi ngejar pasangan siapapun itu, aku sarankan sih hentikan aja, karena mereka adalah soulmate, karena mereka sedang baik-baik saja, karena orang yang kalian kejar itu pun sedang memperjuangkan pasangannya dan berbahagia untuk yang sudah ini, kebanyakan yang sudah terikat oleh pernikahan loh, Tapi untuk masalah ini ada dua persepsi ya. Yang satu untuk masalah pekerjaan, sekolah apapun, pendidikan apapun, bisnis atau apapun, kalian akan berhasil. Kalian akan dihargai oleh atasan kalian, oleh guru kalian, oleh orang tua kalian, oleh teman bisnis kalian, siapapun itu, kerja apapun itu, usaha apapun itu, kalian akan berhasil. Kalian akan berhasil menandatangani kontrak, kalian akan berhasil menghasilkan apa yang sedang kalian kejar saat ini. Untuk bisnis, untuk keuangan, untuk apapun itu, untuk pekerjaan, hal yang positif ya. Terkecuali untuk kalian yang mengejar-ngejar pasangan orang lain, baik itu pria ataupun wanita, aku sarankan hentikan, karena mereka baik-baik saja. Bahkan seseorang ataupun pasangan yang kalian pasangannya ataupun orang yang sedang kalian kejar bisa aja terbolak-balik ya, sedang berusaha keras untuk membahagiakan pasangannya itu. Atau mungkin yang di pacaran, mereka sedang berusaha untuk mempersiapkan pernikahan, bisa aja yang masih berpacaran. Tapi untuk hal yang positif ini bagus banget. Buat kalian yang sedang mengejar satu hal yang positif, ini sangat bagus banget. Kalian akan berhasil. Dalam 7 hari kalian akan berhasil. Untuk hari ketiga, ini tidak tersirat hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, bukan itu. Kita rangkum. Tidak seperti paling nomor 1, nomor 2. Ini kita rangkum semua. Baiklah, kita kenapa kalian jatuh cinta sama orang, atau kenapa kalian menginginkan pasangan orang yang sudah berpasangan?
come on, move on. Carilah yang single, carilah, lupakanlah. Mungkin jalan hidup kalian berbeda. Mungkin kalian melihat dia mungkin gimana dengan pasangannya. Bersyukurlah. Andaikan dia pun bersama kalian, belum tentu dia seperti ini kepada kalian. Belum tentu dia akan menyayangi kalian seperti orang yang kalian kejar menyayangi pasangannya ini. Begitu bekerja kerasnya, begitu. Dia menutup mata, sampai dia menutup mata untuk siapapun. Yang dia pikirkan hanya pasangannya, bekerja keras membahagiakan pasangannya, keluarganya. Atau mungkin sebaliknya, jika kalian seorang laki-laki yang mengejar pasangannya ini perempuan, ini suaminya atau pacarnya yang laki-lakinya ini, dia sangat menyayangi. Dia sangat berusaha, mungkin sayangnya lebih daripada kalian. Tapi apabila kalian perempuan, kalian yang cewek, kalian mengejar laki-laki ini, mungkin karena laki-laki ini mungkin dia orang yang mapan, atau mungkin pintar, atau ganteng, atau apapun, dia orang menyayangi pasangannya ke kalian. Kalaupun bersama kalian itu nggak tahu apakah dia akan seperti itu pada kalian, nggak tahu, karena dia orang yang sebetulnya sangat keras, sulit membuka hati untuk siapapun. Mengerti kan maksud saya? Tapi buat kalian yang sedang berusaha, apapun bisnis, pekerjaan, apapun, bla 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 bla, masalah hal yang positif, kalian akan berhasil dan akan berhasil menandatangani kontrak dengan siapapun. Kita ambil pesannya ya. Ini untuk pesan untuk yang memilih poin nomor 3. Okay. Pesan dari semesta. Semoga pesan dari semesta sampai pada kartu ini. Kita berdoa bersama-sama. Bismillah. Kita tahu pesan dari semesta. Apa pesannya untuk kalian? Apa sarannya untuk kalian? Kalian sangat-sangat bersemangat, kalian sangat menggebu-gebu. Mungkin kalian mencuri apa sih, perhatian dia, kalian mencoba merayu dia, atau mungkin kalian mencoba ngasih kode ke dia, sedangkan dia sudah berumah tangga, ataupun kalian orang yang sedang kalian kerja itu sedang bersama pasangannya, bahagia, tidak memikirkan kalian sama sekali, tidak melihat kalian sama sekali sedikit pun. Tuh, kalian berani banget. Wow. Kalian kayaknya harus terapi deh. Kalian harus keluar dari toksin yang ada di hati kalian itu, dari pikiran yang ada di pikirannya. Kalian harus keluarkan, karena itu racun. Itu akan membunuh hidup kalian. Ya, kalian mengejar pasangan yang sedang berbahagia, yang sedang baik, harmonis, itu akan nanti kalian akan kena karmanya. Bernapaslah lega, bukalah napas, bukalah mata, carilah gairah yang lain. Di luar sana masih banyak yang single, atau mungkin kalian sudah punya pasangan, gairah dengan pasangan kalian, jangan sama pasangan orang lain. Maaf ya, untuk poin nomor 3, hentikan ini. Kalau tidak hentikan, karma menantimu. Aku sarankan, mundurlah, keluarlah dari racun yang ada di hati kalian, yang ada di pikiran kalian, dari toksin. Keluarlah. Tapi untuk yang sedang melakukan suatu hal yang positif, sarannya, coba lihat, tetap beranilah, tetap berjuang, bekerja keras, dan kalian jangan terlalu relax, santai, dengar musik apapun, jangan gurung-gusuh, jangan gedebuk-gedebuk, jangan terlalu ambisi, nyantai aja, karena mungkin emang kalian sangat bergairah, kalian santai, jadi kerja pasti, tapi serius tapi santai, jangan terlalu terfokus banget sehingga kalian melupakan relaksasi untuk diri kalian. Jangan sampai karena ini kalian terjatuh sakit atau gimana apapun gitu. Jadi kalian boleh mengejar apapun hal yang positif, tapi kalian juga harus menyayangi badan kalian, jiwa raga kalian. Kasihlah jiwa raga kalian, pikiran kalian pun kesenangan, relaksasi apapun gitu. Jangan terlalu terfokus sama pekerjaan apapun. Gitu.
Jadi ini ada dua skenario ya, satu hal yang positif, satu hal yang negatif ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, jangan diambil hati apabila emang tidak cocok. Buat yang cocok, like, subscribe, komen, dan kasih komen yang bagus ya. Oke, see you untuk bacaan kartu berikutnya. Tunggu lagi ya. See you, bye. Assalamualaikum.